Yahuda. Saya agak berat membahas ini, karena ini yang paling kontroversial. Yahuda ini disifati sebagai bagian yang terkuat, tapi di kitab mereka sendiri disebutkan orang yang paling urahkan. Jadi dari Yahuda ini nanti turun Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, termasuk Isa alaihissalam. Tapi menariknya, justru dalam Bible disebutkan, Matius di ayat yang pertama sampai 11, perbandingan Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 28. Cek aja kalau nggak percaya, saya sudah hafalkan. Perhatikan baik-baik. Maaf ya, dengan kalimat ini teman-teman, saya hanya menurunkan apa yang ada di kitabnya ya. Jadi jangan marah ya, ini hanya menurunkan saja sebagai informasi. Nanti bandingkan dengan Al-Quran bagaimana membawa narasinya. Yahuda itu disifati sekalipun kuat, tapi sifatnya urakan, bahkan senang cari perempuan. Sampai satu saat dia datang ke rumah bordir. Ini di kitabnya sendiri diceritakan. Dia datang ke rumah bordir, dan ternyata di situ ditemukan satu sosok bernama Tamar. Siapa Tamar ini? Tamar ini menantunya yang menikah dengan turunan anak laki-lakinya. Tamar dilukiskan dalam kitab ini. Tamar itu menjual dirinya ke tempat bordir, ke rumah bordir, dan dia tidak tahu ternyata pelayan yang datang itu adalah bapak mertuanya. Jadi Anda gambarkan, bapak mertua Yahuda itu berzina dengan Tamar. Nanti dari situ melahirkan keturunan. Tamar punya 2 orang anak. Yang pertama Peres, yang kedua Zirah. Saya sebut dengan namanya sekalian. Ini yang paling saya tidak bisa terima, saya pribadi ya. Tapi terlepas dari gambaran ini, dari Peres inilah melahirkan siapa? Melahirkan Isa alaihissalam, Yesus. Gak percaya, cek di sini. Tapi menariknya, dalam Matius itu jumlahnya 41 nasabnya, di dalam Lukas 57. Jadi ada beda 16 nasab sampai ke atas. Kalau kita turunkan, habis semua materi kita. Belum ketemu konflik Palestinanya. Ya? Jadi yang mau saya gambarkan, ini gambaran-gambaran yang disampaikan dalam Alkitab seperti ini perilakunya. Dalam Islam tidak. Nabi Isa itu begitu mulia. 136 kali namanya disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dengan sifat yang sangat mulia, lahir dari ibu yang mulia. Makanya Maryam itu dibela oleh Al-Quran, disebutkan sebagai perempuan yang suci. Ya, betul, perempuan yang suci. Wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Nasabnya disebutkan untuk menunjukkan. Jadi kalau di Quran itu di ilmu tafsir, kalau disebutkan namanya plus bin atau bintinya, maka kejadian itu hanya akan menimpa pada sosok itu dan tidak akan berulang sampai kapanpun.